darling, you know without you I'm so lonely. When you're not here now, one calling. Into your heat again, I'm diving. Darling, you, baby. No, without you I'm so lonely. If you won't be here now, one calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ardiatika. NIM saya 2403060669. Saya dari Prodi Peternakan 2024 Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dasar manajemen peternakan, yaitu tentang mewawancarai peternak-peternak desa yang menerapkan 3, 4, atau 5P. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih 3P, 5P, atau 4P itu. Jadi, di sini, di video ini, saya akan menjelaskan tentang 4P, karena peternak yang saya wawancarai itu terkait 4P nih. Nah, 4P itu adalah suatu fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan juga pengawasan. Jadi, sebelumnya saya ingin perkenalan diri nih dengan ibu-ibu. Namanya siapa? Namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi ini sebelumnya tujuannya untuk berternak sapi ini apa, Bu? Boleh tahu nggak? Kalau tujuan ini tadi untuk masa depan hari tua. Terus? Ya karena bisa sambilan, sampingan, nggak mengeluarkan biaya banyak, hanya cari rumput, kasih makan, udah. Oke, jadi karena bisa sambil disambi gitu ya, Bu? Iya. Terus kalau targetnya ada nggak sih, Bu? Misalnya kalau setiap panen tuh harus segini yang keluar, atau harus segini rupiah gitu, ada nggak sih? Kalau target itu pasti ada, cuman kalau untuk harga kan naik turunnya kita nggak tahu. Tengok kondisi ternak juga kan. Oke. Terus ada nggak sih, Bu, yang selama beternak ini nih indikator-indikator atau hal-hal yang buat ibu, oh ini nih, hal ini nih kayaknya bisa jadi sapi bagus nih, atau jadi sapinya mudah dijual gitu, ada nggak, Bu? Ada masalah makanannya aja. Biasanya makanan dikasih apa sih, Bu? Kalau mau yang lebih bisa produksinya lebih besar, Ya. keuntungan lebih banyak, ya kasih vitamin, kasih puding. Tapi kalau kita alami aja, hanya kasih makan rumput aja. Rumput saja. Nah, itu biasanya untuk rumputnya itu ada yang apa tuh namanya, ngarit atau gimana, Bu? Iyalah, Ada. cari. Biasanya karena ada yang ngarit itu berarti ibu pakai sumber daya manusia lah ya, Bu? Iya. Ya kan. Nah, biasanya kalau untuk mengatur sumber daya manusianya itu gimana sih, Bu? Ya kalau itu setiap hari harus difokuskan untuk, kalau nggak pagi sore harus cari rumput. Kalau untuk ngasih makannya tuh biasanya kayak mana tuh? Berapa jam sekali atau berapa jam? Pagi sama sore aja. Pagi sama sore aja. Iya. Itu biasanya berapa bolong sih? Tengok kondisi ternaknya berapa ekor. Kalau 2-3 ekor, 1 gulung 1 hari. Jadi, Bu, kalau misalnya tadi kan sumber daya manusianya yang ini kan, yang cari rumput, itu ada nggak sih syarat-syaratnya? Atau misalnya harus rumput yang kayak gini nih yang harus dicari, atau harus gini nih cari ngasih makannya gitu, ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. itu bebas aja? Bebas aja. Oh, bebas aja. Nah, selama ibu menernak sapi nih, ada nggak sih kayak pelaksanaan atau pembimbingan dari ibu untuk yang kerja itu, kayak misalnya yang ngarit tadi kan, terus yang nyapu gitu, ada nggak sih, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus kalau untuk pengawasan nih, kan biasanya di ternak tuh ada kan, kayak kan nggak seneng aja nih, nggak jual aja, terus ada tuh sakit-sakitnya atau apanya. Nah, biasanya tuh untuk mengatasi itu alternatif apa nih yang ibu lakukan? Kalau masalah musim hujan, ya paling dekat-dekat aja carinya kan, cari makanannya. Tapi kalau sakit ya kita harus cari orang untuk gantikan, cari pakannya. Kalau misalnya ternaknya yang sakit itu? Kalau ternak yang sakit
Apa Panggil sih? dokter. Dokter. Ada Biasanya- khusus dokter hewan. dokter hewan. Ya, Biasanya tuh apa tuh cara pengobatannya? Atau dikasih obat Suntik. atau apa? Suntik. suntik aja. Biasanya range harganya tuh berapa Bu? Tengok penyakitnya juga. Yang penyakit yang lebih sering menyerang sapi Bu biasanya apa? Masuk angin, perut kembung. Oke. Oke, mungkin itu saja ya Bu. Iya. Semoga peternakan Ibu sukses Amin. dan menghasilkan bibit yang unggul. Amin. Setiap panen banyak. Terima kasih ya Bu. Iya. Jadi kesimpulan dan saran yang saya ambil dari video wawancara yang saya lakukan kepada Bu Dewi adalah kurangnya pengawasan terhadap karyawan, yang dimana pada poin pertanyaan saya menanyakan tentang apakah ada kriteria mencari pakan yang dilakukan oleh karyawan atau kriteria membersihkan kandang yang dilakukan oleh karyawan, dan Bu Dewi menjawab tidak. Nah, hal ini dapat saya simpulkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik ternak terhadap karyawan, yang dimana hal itu adalah faktor terpenting yang mempengaruhi kondisi ternak, sehingga jika dilakukan kurangnya pengawasan maka nilai jual dari ternak tersebut juga akan rendah. 다른 품던 그 말로 멋진 옷을 지어 입곤. Nah, jadi saran yang akan saya berikan kepada Bu Dewi terkait dengan masalah tersebut adalah Bu Dewi harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap karyawan atau pekerja dalam mencari pakan dan juga mengurusi kandang agar ternak-ternak menjadi sehat dan nilai jualnya pun menjadi tinggi. Nah, jika daya jual dari ternak-ternak tinggi, maka hal tersebut akan mengakibatkan peternakan menjadi berkembang. Nah, jika peternakan berkembang, mungkin saja Bu Dewi bisa mengalokasikan modalnya untuk membeli ternak-ternak yang lebih banyak dan lebih berkualitas untuk membuat peternakannya menjadi besar. 우주를 건너는 푸른